pemirsa, tanaman porang yang ditinjau oleh salah satu utusan dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Dan ini menjadi satu wacana yang luar biasa bagi petani dan juga asosiasi, karena ditinjau langsung dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Jadi saat ini kan beberapa ini termasuk itu karena kan sudah panen beberapa kali di sini, Pak. Betul. Dia menambah luasan, Betul, memang betul. Sangat luar biasa memang dari sini, Bro. Tengkulak, ayo tengkulak, kena tengkulak gitu. Yeah. Itu mereka sudah langsung kayak down gitu. Aja Yeah. aku dibujui. Yeah. Tapi karena kan kita sama Pak Tawar kan mendirikan asosiasi ya. Baik, Pak Kasih. Jadi jangan sampai gimana lah Iya, petani itu. karena memang sekarang pemerintah itu enggak lah kan yang namanya BUMDes, badan Yeah. usaha milik desa, Pak. Iya. Cuman badan usaha milik desa itu ditekno mari ngono mek disimpan pinjam. Nah, Itu mereka nggak tahu mau invest apa. kemarin untuk bakso Ya, dari tepung Masya porang, Allah. dari kue, membuat kue. Nanti rencana waktu dekat ada pertemuan petani akan kami kenakan tepung porang untuk termasuk kue, untuk bakso, untuk agar-agar praktek langsung di tempat. Termasuk kemarin didatangi dinas dagangan itu. Kan yang kan programnya apa itu kuenya. Jadi nanti kuenya enggak hanya dimakan untuk kita, jadi untuk persiapan Ramadan nanti kita sesuaikan. aku jadi mikir jenengan arep diundang nang moco ya. Enggak perlu diundang nang Bhayangkara ngono. Iya, Saya ngikut, Pak. iya, Nanti di sana membuat mie dari porang, Ya. tepung porang. Iya. Jadi teman-teman dikenakan bakso yang memakai tepung porang dengan tidak perbedaannya bagaimana. Dan kelebihannya kalau bakso memakai tepung porang 6 Ya. hari itu tidak tahu, Pak. Betul. Tetap siap. Kenyalnya pun juga enak gitu ya. Karena apa? Tepung porang tidak ada kadar gula. Jadi untuk Tidak ada orang-orang yang gula. mempunyai penyakit kronis sangat wajar. Kami sudah membuktikan itu. 1 bulan yang lalu di adonan setengah kilo, telurnya 4, enak ya. Terus tepungnya porang hanya 2 sendok makan jadi 15 piring. 15 piring. Kegunaannya kan satu pengembang dan pengawet, Pak. Betul, betul. Porang itu. Bentar. Ini bisa pensiun dini totalan bakso porang. Makanya bisa nanti di situ ini sangat istilahnya programnya sangat bagus, belum ada dalam sejarah. Nanti kalau ada jenengan mendirikan beberapa Outlet. cabang ya bakso dari tepung porang Wah, iya. menengah ke atas yang datang. Betul, Pak. Baik. Karena orang menengah ke atas itu tidak hanya butuh lezat, tapi juga butuh kesehatan. Iya. Kayak gitu, seperti keren ya. Ya, Butuh publikasi nggak, Pak? 20, 21, 22, 23, 24, 25, sekitar 25 kata. Misalkan 1 kilo isinya kurang lebih 150, berarti hanya butuh 4 sampai 6 dengan dihargai 200.000. Misalkan ya. Nah, 6 pohon. ini dari bibit umbi yang 1 kilo isinya 5 sampai 10. Nanti kalau karakter seperti ini panennya kurang lebih 2 kilo per batang. 2 kilo per batang. Nah, ini 10 kali 90 populasinya 4.000 batang. Artinya kalau membutuhkan 2 kilo berarti keluar 8 ton. 8 ton dari umbi. Nah, itu. Ya. Ini sudah saya panen katanya hampir 6 kali ya. 6 kali. Habis dipanen tumbuh lagi katanya. Kata itu pengambilannya kalau menjelang kalau dia itu sudah mulai dari sini tidak begitu mengeluarkan tenaga sedikit sudah atau mungkin jatuh sini itu proses kata bisa dipanen seperti tanda tanda dan kata ini tidak boleh keluar ini nanti Kan nanamnya kan enggak sama dia hidupnya itu. Biasanya sudah ada yang tumbuh subur, ada yang masih
dia tumbuh sedikit itu bisa. Anak apa ya berarti tidak, kalau tidak masuk bongkaran pabrik itu saya siap menjadi tanpa harus membuat gurutan jadi tanaman porang siap. Seperti yang saya praktekkan di Kanjuruhan itu bekas pabrik berhubung pandemi tidak operasional, pabriknya dibongkar Pak, seluas lapangan sepak bola. Akhirnya saya tanami porang memakai polybag yang kurang 35, saya isi 45.000 polybag. Misalkan contoh per polybag menghasilkan 2 kilo kali 45 kan sudah 90 ton. Dikalikan 10.000 sudah 900. Itu kalau sampan lewat arah Kanjuruhan, kiri jalan sebelahnya kantor radar BGRI. Kalkulatormu gak cukup kan? Kalkulatormu gak cukup. Dan kalau ke kampung Pemirsa, kami mau wawancarai salah satu wakil dari Universitas Bhayangkara Surabaya yang kebetulan kali ini meninjau lokasi dari budidaya porang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh Pak tahu namanya Bapak? Saya Haryono, Haryono, ya, Dokter Haryono, SEMSI. Waduh, lengkap ya Pak. SEMSI. Iya. Pak, boleh tahu hari ini dalam rangka kunjungan untuk apa ya Pak? Dalam rangka kunjungan yang pertama untuk mempersiapkan kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan, bahwa gitu ya. Pendidikan akan datang itu sekarang dan akan datang itu harus berbasis praktek, terutama di gitu. desa-desa ya, Langsung ke daerah adanya itu ya. kampus Merdeka itu perlu kerjasama lintas instansi, jadi tidak melulu kuliah di kelas, tapi juga harus ada praktek-praktek yang ada di lapangan. Dan gitu. kebetulan saya lihat di YouTube. Di YouTube ya Pak? Iya, di YouTube ada proses budidaya sampai penepungan porang yang ada gitu. di Pare gitu. Oh gitu ya Pak. Channelnya apa Pak itu Pak? Saya INS kalau nggak salah. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke. Lah sekarang setelah meninjau ke sini Pak, kesan yang Pak Haryono dapat bagaimana ya? Kesannya sangat edukatif sekali Pak. Iya gitu ya. Kenapa edukatif? Bang lah Pak. Iya, sangat edukatif sekali bahwa ini memang nanti bisa dipraktekkan. Indonesia harus berdaulat pangan. Indonesia harus berdaulat tentang produk-produk asli Indonesia. Jangan sampai lidah kita tersandra pula dari lidah-lidah asing. Gitu, Apalagi dari porang. porang itu tanaman yang sangat mahal nilainya. Nah, mahasiswa nanti kita akan datang ke sini langsung lihat proses budidayanya sampai dengan proses penepungannya. Karena di gitu Jepang ya. sendiri itu 1 kilonya $2.000. Nah ini kenapa gitu tidak ya. dijalankan gitu, kampus Merdeka. Berarti rencana ke depan atau program yang akan dibuat oleh Universitas Bhayangkara seperti apa Pak? Dengan budidaya porang ini? Iya, kedepannya kita akan bekerja sama dengan perhutani, CQ yang ada di penepungan porang ini, bahwa nanti kita akan kembangkan sampai produksi ini kalau bisa diekspor, karena memang gitu ya. jejaring ubara itu sampai di bawah kan. Ada yang kita kenal dari di bawah itu Babin Kamtipmas gitu kan. Iya. Nah, Babin Kamtipmas itu nantilah yang akan mengawal produk porang itu. Gitu Untuk ya. produksinya. Gitu Setelah ya. produksi berhasil berjalan, lalu kita bawa kerjasamanya dengan perhutani untuk ditepungkan di Pare di sini. Setelah gitu dengan ya. sesuai dengan standarisasi, kenapa tidak diekspor? Siapa takut ekspor? Wah, gitu ya. Berarti nanti kunjungan tidak hanya hari ini, tapi juga ada beberapa kunjungan lain untuk mempertegas hal ini ya. Sangat. Jadi terus kita akan membangun jejaring. Jadi bisa saja mahasiswa saya kirim ke sini dengan gitu saya, ya. atau Wah, nanti mantap. pimpinan yang ada di penepungan di Pare ini, Pak Iya. Kasim, Iya. bisa kita undang ke sana sambil praktek bikin kue dari tepung porang gitu. Oh gitu. Jangan lupa kami juga ikut ya Pak. Siapa takut? Oh gitu. Baik, terima kasih Pak Haryono Terima untuk kasih. waktunya. Semoga ini menjadi satu inspirasi untuk teman-teman mahasiswa maupun juga khususnya Universitas Bhayangkara Surabaya. Mantap. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Selamat siang. Kapasitas sama 5 ton ya belum bisa lah.
juga teman. Baik. Tinggal kita pesanan jadi matang aja apa? Turun dari truk ya. Ini tahan berapa lama Pak? Untuk 2 minggu bisa? Bisa. Tapi aku ngetat, aku tak tunggu, tak tambah untuk bulannya. Harus dicoba seperti ini. Kalau dibalik, kemungkinan dia satu busuk dan tumbuh. Oh, Ya. Oke, terus? Ya ini produksinya Dari mana? masuk sini. Ini masuk sini. Ya, masuk Ada sini. Nah, ada ini konvei. naik. Ya. Ya. Ini langsung dedek ini masuk rajang. Rajangan. Ya. Rajang nanti di satu ini. Yang 7 mili yang gini. Itu tadi. Turun. Turun di sini. Di dalam itu ada sana. Ya, Turun lagi di sini. Ya. Berarti tiga sub ya? Ya. 3 sub. Terus turun ke sini. Ya. Listriknya berapa? Ini semua dulu 105 kPa. Nah, dari sana turun ya Turun. ke conveyor lagi. Oh, ke konvei Nah, lagi. di sana ada 4 sub. Ada 4 sub. Ini tempatnya di sini Pak. Di sini loh. Ini Ya. ini tadi kan yang masih utuh ya Pak ya? Iya. Yang masih utuh. Ya. Masih. Rajang, bentuknya jari ini rajang bentuk jari. Cari. Ya, turun di sini. Itu tempatnya ini di sini. Ya. Ya, kemarin itu bersihkan di mungkin. Oke. Masuk sini sama saja. Tadi. Boilernya untuk pengeringnya. Ya. Dia panas di sini ya, api. Lidah apinya disedot ini. Oke. Ya, ditransfer ke oven. Oven. Ya. Disedot lagi outnya. Hotnya. Ya, dimasukkan lagi di sini. Yang uap basahnya keluar. Untuk ovennya saja. Ovennya. Jadi ada uap basah dan uap kering. Yang masuk ke sana uap Kering, kering, keluar disedot bisa. uap basah keluar. Yang kering masuk lagi ke sini. Terus continue seperti itu. Dengan suhu ini sini bisa di setel 100, 120, 150. Yang dipindahkan berapa itu bisa di setel. Itu berapa jam Pak kalau yang di sini? Di sini bisa 1,5 jam sudah keluar. Oh, salatnya di sana. Yang masakannya keluar tadi, Ya. yang tepungnya masuk di Oh, ini 100 mes. 150, 100 ini kan dia. Oh. Jadi kasar, terus itu karena masalahnya. Salatnya dua. Di sini kan situan putih. Ini sengaja saya tutup Pak. Satu suaranya kan pas, binder dibulatkan. Maksud apa? Untuk pendingin mesin. Oh, ini sih. Dari sini dibulatkan, disedot lagi dan dilempar ke sana. Nanti siklonnya melewat tepung mudah bersih dan yang di atas juga keluar. Kasih alkohol diputar selama 30 menit. Alkoholnya menguap. Itu Bapak. Nah, lalu setelah 30 menit ditinggalkan, lalu didodol, ditambah tujuh lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Jenengan sebagai apa Pak di sini? Di sini saya sebagai pengelola pabrik orang, Ya. pengelolaan pabrik orang.
Oh gitu ya. yang di bawah naungan KPH Kediri. KPK Kediri. KPH Kediri. KPH Kediri. Kesatuan Pemangkuan Hutan Kediri. Oke. Hari ini ada agenda apa Pak Kasim? Hari ini tadi saya menerima tamu dari Universitas Brawijaya Surabaya, Bayangkara Surabaya. Nah, beliaunya istilahnya pengen tahu satu penanaman porang, kedua dan prosesnya dari penanaman umbi, kata dan hasilnya gimana sudah dijelaskan dengan Pak Tawar Ya. selaku Ketua Agro Kartika. Setelah itu masuk ke pabrik melihat prosesnya dari penerimaan, pencucian, perajangan, oven, lalu sampai penepung, terakhir ke produksi porangnya, tepung porangnya yang sudah di mixing. Oh gitu ya. Dan kesannya seperti apa Pak tadi dari Ya. beliaunya? Alhamdulillah beliaunya tadi sangat-sangat terkesan. Kok ada di Jawa Timur seperti ini. Padahal sebelumnya belum tahu ya sama sekali. Sebelumnya belum tahu dia. Sebelumnya dia hanya proses dengan umbi apa itu tadi, labu apa-apa. Ternyata dia tahu porang kok kelihatannya mau balik ke porang. Oh gitu ya. Jadi di labunya jadi terus apa tidak itu dia masih bimbang. Masih terakhir. bimbang. Tapi dari sini tadi kira-kira akan ada kerjasama dengan Universitas Bayangkara mungkin Pak Kasim? Insya Allah ke depan kayaknya beliaunya juga berminat seperti itu. Nanti mahasiswanya akan dibawa ke sini, mulai praktek penanaman, panen, terus lalu ke pabriknya juga, mulai proses awal sampai terakhir nanti akan belajar di pabrik porang sini. Oh gitu, nanti berarti Pak Kasim yang selalu memberi pengajaran untuk para siswa dan juga Universitas Bayangkara berarti ya? Insya Allah gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasim. Semoga sukses selalu ya untuk porangnya di daerah Kecamatan Puncu. Amin amin. Amin. Oke. Tinggal nanti umpama untuk letak dulu. Kesannya gimana nih Pak? Sudah masuk di ruangan ini, tahu tentang prosesnya, sekarang tahu tepungnya. Nih kesannya bagaimana ini sekarang? Harus dikomunikasikan ke anak-anak muda milenial agar segera menjadi startup. Gitu ya. Kaya nggak harus tunggu tua, kaya harus muda sudah boleh kaya. Oh gitu, dari budidaya porang ini Pak. Muda, kaya, tua, foya-foya, mati masuk surga. Gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, foya-foyanya bukan dengan foya-foya dengan anak yatim nanti masuk surga. Oke, mantap ini.